Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayuhan netizen, konten kali ini saya akan mengomentari video yang beredar berkembang akhir-akhir ini tentang ucapan dari salah satu oknum habaib yang mengatakan curut terhadap beberapa oknum kiai dan gus. Sebelum saya mengomentari video tersebut, mari kita lihat bersama-sama cuplikan dari video yang beredar. Selamat menikmati. Coba bayangkan bagaimana kecintaan beliau-beliau Mbah Mangli, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad, petinggi-petinggi NU yang ilmunya, yang keilmuannya luar biasa, bukan ilmu, udah ulama, wali lagi, tapi cinta kepada hamba. Nah ini curut-curut sekarang. Maafin ya, Anda panggil curut. Lebaran, tak maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang aku NU sekarang kok malah nyerang habaib. Baik, saya jawab keheranan dari Habib Bahar. Yang pertama adalah, satu, karena habaib di zaman dahulu tidak ada yang mengatakan curut kepada para kiai atau gus ya. Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ada oknum habaib yang bersikap arogan, ya, jauh dari akhlakul karimah, itu jauh. Bahkan berani dengan lantang menghina pemimpin negara yang sah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menurut kami sudah mentok ya, sudah parah. Yang paling parah dan puncaknya adalah karena fitnah keji yang menyatakan keturunan Wali Songo tidak ada atau terputus. Apa beliau-beliau ini tidak sadar bahwasanya mayoritas para kiai-kiai di Nusantara ini adalah keturunan Wali Songo. Mereka para kiai itu biasanya punya catatan, terutama pondok-pondok besar di Pulau Jawa ini, ya, di Nusantara ini, itu beliau-beliau itu punya catatan silsilah ke Wali Songo. Jadi ketika ada tuduhan seperti ini, maka sama saja menyakiti seluruh kiai, seluruh santri di Indonesia. Seperti itu. Saya jelaskan dari ketiga alasan itu ya, saya jelaskan. Apakah para ulama terdahulu menghormati para habaib itu karena pengakuan nasabnya atau akhlaknya? Nah, saya tanyakan dulu. Jadi ulama zaman dahulu itu menghormati, memuliakan para habaib itu apa karena akhlaknya, apa karena nasabnya? Kalau karena pengakuan nasabnya, ya tidak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya nasab tidak akan berubah. Dan tidak mungkin suatu hal yang tidak berubah kemudian mendapat perlakuan yang berbeda. Berarti ini karena alasan yang kedua, yaitu karena akhlak dan perilaku oknum habaib saat ini, ya. Kenapa? Ya karena perilaku oknum habaib saat ini berbeda dengan habaib zaman dahulu. Buktinya habaib di zaman sekarang pun itu bukan lantas semuanya mendapat perlawanan dari para kiai dan gus ini, tidak. Artinya hanya segelintir habaib mendapat perlawanan itu. Sedangkan sisanya habib-habib yang mempunyai akhlak yang luhur dan mulia itu, mereka tetap dihormati, mereka tetap dimuliakan, itu ya, tetap baik oleh para kiai ataupun umat gitu. Para habaib di zaman dahulu mempunyai akhlak yang sangat-sangat luhur, akhlak yang sangat menghargai masyarakat pribumi. Apalagi pribumi tersebut adalah tokoh masyarakat, ulama setempat, dan raja ataupun pemimpin. Bahkan akhlak agung ini dapat kita lihat dari peran seorang ulama besar dari kalangan habaib yang menjadi mufti di kepemerintahan penjajahan Belanda pada waktu itu. Hal ini dapat kita lihat dalam fatwanya pada tanggal 24 September 1898, yaitu Habib Utsman bin Yahya menyatakan doa kepada penguasa non-muslim diperbolehkan sepanjang penguasa tersebut mengizinkan dan menjamin umat Islam. Ya. Namun
Apa yang dilakukan oleh oknum habaib saat ini kepada pemerintah misalnya? Kita lihat cuplikan videonya ya. Ada apa dengan kalian ini? Itu Tito, Jokowi, Ahok kebanyakan nyusu sama Megawati itu. Makanya daripada bangsat-bangsat otaknya itu. Kenapa kalau saya tidak Jokowi? Mau ditangkap saya? Jokowi bangsat, tangkap saya bersih. Kenapa kalau saya tidak Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati bangsat, tangkap. Padahal kita sama-sama tahu bahwasanya pemimpin kita itu bukan non-muslim. Kita sebagai umat Islam bebas kok ya, bebas beribadah, bahkan tidak terhitung jumlahnya pemerintah membantu pembangunan sarana-sarana agama, baik tempat ibadah maupun fasilitas pendidikan agama di negara ini. Dan puncaknya yang paling menyakiti hati para kiai Nusantara itu adalah ketika terucap fitnah keji bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada. Hingga pada akhirnya ramai-ramai keturunan Wali Songo menunjukkan bukti manuskrip, bukti catatan sejarah, ya, dan lain-lain. Bahkan para Wali Songo sudah melakukan tes DNA untuk membuktikan kebenaran catatan nasab itu. Semua bukti sudah tidak dapat diingkari, sudah tidak dapat dibantah. Tapi apakah oknum tersebut minta maaf atas kesalahannya? Bukannya minta maaf, bahkan oknum ini bersumpah tidak akan mencabut pernyataannya dan tidak akan meminta maaf sampai ajal menjemput. Sampai saya mati, saya tidak akan sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf. Lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Jujur kami heran. Kok ada orang bangga dengan keangkuhannya, bangga meneriakkan saya tidak akan meminta maaf, padahal kesalahannya sudah terpampang jelas di hadapannya. Padahal tanpa beragama pun semua manusia tahu bahwa permintaan maaf itu adalah hal yang terpuji. Maka jangan salahkan jika kemudian ada seseorang dari keturunan Wali Songo yang berani membalas fitnah keji dari oknum habaib itu. Ya tentu bukan dengan fitnahan, bukan dengan cacian, tapi dengan membuat kajian ilmiah. Ya karena mereka ini oknum ini menyerang bukan menyerang satu person seseorang, tapi beliaunya ini menyerang seluruh keturunan Wali Songo, ya maka akhirnya adalah ya seseorang oknum dari keturunan Wali Songo yang juga menyerang bukan terhadap individu, bukan terhadap person, tapi terhadap keturunan yang dalam hal ini keturunan Ba'alawi seperti itu. Jadi beliau tidak membalas dengan fitnahan, bukan dengan cacian, tapi dengan membuat kajian ilmiah. Ada yang menarik teman-teman ya, ada yang menarik dari kejadian ini. Coba kita lihat dulu video berikut. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Keturunan Wali Songo, Wali Songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Selama 500 tahun tidak ada catatan, hampir 500 tahun generasinya lenyap. Kita lihat video berikutnya. Video ini adalah video dari Kiai Haji Imaduddin Usman yang menjelaskan tentang Bani Ba'alawi, yaitu keluarga yang menurunkan para habaib di Indonesia. Setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun. Jadi sejak wafatnya
Nabi Isa 345 Hijriah sampai tahun 895 Hijriah, tidak ada satu muslim pun yang menyebutkan bahwa Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oknum tersebut memfitnah selama 500 tahun keturunan Wali Songo tidak ada catatannya. Dan ini sudah terbantah dengan tersebarnya manuskrip catatan di kalangan kiai maupun Kesultanan Nusantara. Yang menarik adalah hasil kajian ilmiah itu menyebutkan bahwasanya selama 550 tahun nasab Ba'alawi tidak ada catatannya. Itu subhanallah. Artinya ada selisih 50 tahun ya. Kalau kita bandingkan dengan tuduhan terhadap keturunan Wali Songo yang 500 tahun tidak ada catatannya, ini maka ada lebih sebesar 10% ya. Ada lebih sebesar 10%. Apalagi tuduhan itu menyasar pada leluhur ya. Pada leluhur. Itu sangat-sangat sensitif sekali. Ya akhirnya seperti itu. Ya kalau kita ingat waktu kita kecil ya. Kalau ada anak, ada orang lain yang menghina ya, ada anak menghina anak lain dengan menyebut nama orang tuanya, ya dia pasti menjawab. Karena apa? Karena orang tua bagi anak itu adalah kehormatannya. Ya sama, keturunan Wali Songo itu adalah yang kami hormati, yang kami tempatkan pada tempat yang mulia, yang terhormat seperti itu. Jadi ketika ada tuduhan-tuduhan semacam Wali Songo tidak ada keturunannya atau keturunannya terputus, ya tentu ini akan mendapatkan respon yang sesuai dengan tuduhan itu. Mereka menuduh Wali Songo tidak ada keturunannya atau terputus selama 500 tahun, ya akhirnya Allah memberikan keadilannya dengan memunculkan seseorang di kalangan kiai itu ya, sehingga melakukan hal yang serupa. Ya jangan marah. Nah, dan setelah semua ini terjadi, kemudian ada yang bilang dengan semangat ya. Ada yang bilang dengan semangat, kiai dan habaib diadu domba. Jangan mau diadu domba. Siapa yang mengadu domba? Coba jawab. Siapa yang mengadu domba? Non-muslim, orang munafik, pemerintah, atau siapa? Jelaskan dong. Janganlah apa-apa mencari kambing hitam ya. Kok bisa nggak sadar? Saya heran. Kok bisa nggak sadar dan selalu merasa suci dan tak bersalah ya? Kok bisa nggak sadar selalu merasa suci dan tidak bersalah? Tidak ada yang mengadu domba, nggak ada yang mengadu domba, itu nggak ada. Ini murni karena kelakuan oknum habaib yang sudah memfitnah keturunan Wali Songo tidak ada. Kemudian para kiai dan keturunan Wali Songo tersinggung dan sakit hati ya. Kan lucu ini lucu ini. Ibaratkan Dono mukul Doni ya. Ibaratnya itu Dono mukul Doni. Kemudian si Doni mau balas ya. Si Dononya bilang gini, jangan marah, kita ini sedang diadu domba. Kemudian si Dono menuduh orang lain yang tidak tahu apa-apa sebagai biang keroknya. Cobalah berpikir tenang sejenak. Cobalah sedikit saja introspeksi diri. Jangan apa-apa mencari kambing hitam. Ini murni karena respon dari salah satu keluarga keturunan Wali Songo atas tuduhan ya dari oknum habaib terhadap keturunan Wali Songo ya. Saya heran ya. Apa salah kami sehingga kalian begitu tega memfitnah Wali Songo tidak punya keturunan? Bukankah keturunan Wali Songo lah yang telah memerintahkan umatnya, santrinya untuk memuliakan para habaib ya. Kami keturunan Wali Songo sudah berbaur dengan pribumi melalui pernikahan, sehingga fisik kami pun ya berperawakan penduduk asli Nusantara. Kemudian kalian datang ya, para habaib ini datang dengan membawa pengakuan dzurriyyah Nabi. Ya kami tidak mempertanyakan buku nasab. Kami tidak mempertanyakan buku nasab atau apalah itu. Kami husnudzon saja dengan keyakinan tidak mungkin ada seseorang yang dengan sengaja dengan tujuan tertentu mengaku keturunan Nabi, itu nggak mungkin.
Ya wallahu a'lam lah, wallahu a'lam. Tapi menurut kami seperti itu, memang nggak mungkin ada. Kami lihat kalian ini menjaga keturunan murni dengan menjalankan kafa'ah, sehingga fisik para habaib ini terjaga dari perubahan. Kami melihat kalian dengan perasaan melihat Sayyidina Husain, ya jujur, ketika dianiaya di padang Karbala. Itu mengapa orang tua kami, para keturunan Wali Songo itu memberi pesan pada keturunannya. Ketika bertemu para habaib, maka ciumlah keningnya, ciumlah pipi mereka dengan perasaan melihat Sayyidina Husain, karena perawakan atau fisik para habaib ini masih terjaga karena menjaga kafa'ah itu. Ya, kita sama-sama berharap lah, ya. Kami pribadi mengharap oknum habaib ini sadar, ya, sadar atas apa yang telah dia perbuat. Ya, terima kasih. Sekian konten saya kali ini. Semoga dapat membawa kebaikan dan permasalahan ini cepat selesai. Damai, para kiai dan habaib kembali bersatu, tidak ada yang memisahkan antara kita. Karena dari dulu memang satu.